Halo semua, kembali lagi di channel Sesi Purba. Materi yang kita bahas kali ini yaitu CSS. Apa itu CSS? CSS atau Cascade Style Sheet merupakan sebuah bahasa untuk mengatur tampilan web sehingga terlihat lebih menarik dan indah. CSS secara sederhananya ialah berupa kumpulan kode program yang digunakan untuk mendesain tampilan halaman HTML. CSS dapat membantu Anda agar dapat mengubah desain dari teks, warna, gambar, dan latar belakang dari hampir semua kode teks HTML. CSS dengan HTML memang saling melengkapi sehingga keduanya saling dikaitkan. Hal ini disebabkan HTML untuk membuat struktur atau konten dari halaman web, sedangkan CSS digunakan untuk tampilan dari halaman web tersebut. Tujuan CSS: dikembangkannya CSS mempunyai tujuan utama, yaitu agar dapat membedakan konten dari dokumen dan dari tampilan dokumen. Oleh karena itu, pembuatan dalam pemrograman ulang web akan lebih mudah dilakukan. Sifat CSS: ada dua sifat CSS, yaitu internal dan eksternal. Jika internal yang dipilih, maka script dimasukkan secara langsung ke halaman situs web yang akan dirancang. Kalau halaman web yang lain akan didesain dengan model yang sama, maka script CSS itu harus dimasukkan lagi ke dalam halaman web yang lain itu. Sifat yang kedua adalah eksternal, di mana script CSS dipisahkan dan ditempatkan dalam berkas khusus. Nantinya cukup gunakan tautan menuju berkas CSS itu jika halaman web yang dirancang akan dibuat seperti model yang ada di script tersebut. Cara menyisipkan CSS ke dalam HTML. Cara menyisipkan CSS ke dalam HTML bisa dilakukan dengan 3 cara, yaitu yang pertama, external style sheet. Cara memasukkannya adalah dengan menambahkan tag link beserta tipenya, yaitu teks atau CSS. Tambahkan pula lokasi file CSS-nya di dalam href. Selanjutnya, Anda dapat membuat file CSS-nya. Yang kedua, internal style sheet. Anda dapat menambahkan text style di dalam HTML untuk menambahkan CSS dengan cara internal style sheet. Yang ketiga, inline style. Anda dapat menambahkan atribut style di dalam tag yang ingin diubah. Struktur kode CSS terdiri 3 bagian, yaitu selektor, yang kedua blok deklarasi, yang ketiga properti dan nilainya. Kita bisa melihat contohnya. Contoh dari selektor yaitu P, pembuka blok deklarasi dan penutup blok deklarasi yaitu tutup kurawal buka dan tutup kurawal. Properti yaitu background atau color. Nilai properti yaitu yellow dan blue. Akhir properti diakhiri titik koma wajib bila terdapat lebih dari satu properti. Selektor. Selektor adalah kata kunci untuk memilih elemen HTML yang akan kita atur. Contohnya H1, color red. Artinya kita memilih semua elemen H1 lalu diberikan warna teks red atau merah. Selektor dapat berubah nama tag, kelas, ID, dan atribut. Blok deklarasi. Blok deklarasi adalah tempat kita menuliskan atribut-atribut CSS yang akan diberikan kepada selektor. Contoh P font size 18px. Artinya kita akan mengatur ukuran font dari tag P sebesar 18px. Blok deklarasi dimulai atau dibuka dengan tanda kurung kurawal, lalu ditutup dengan tutup kurawal.
Properti dan nilainya. Properti merupakan atribut atau sekumpulan aturan yang akan diberikan kepada elemen yang dipilih. Properti nilai. Setiap properti harus diakhiri dengan titik koma. Apabila hanya terdapat satu properti, boleh tidak menggunakan titik koma. Properti harus ditulis dalam blok deklarasi. Kita dapat melihat properti yang baik dan benar. Kesimpulannya yaitu CSS memiliki andil yang besar dalam pembuatan website. Tanpa adanya CSS, tampilan halaman web akan terlihat membosankan. Dari sisi web designer sendiri, CSS akan membantu mereka untuk menghemat waktu karena tidak harus lagi mengetikkan perintah yang sama. Oke, kali ini sampai di sini pembahasan kita tentang CSS. Sampai jumpa di video selanjutnya. Terima kasih telah menontonnya.